Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Minggu ini kali pertamanya kita mengadakan ibadah secara menggunakan rekaman. Karena kita tahu di luar situasi yang tidak menentu, tapi kita percaya di dalam kasih Tuhan kita selalu aman. Di dalam perlindungan Tuhan tidak ada yang perlu kita takuti. Oleh karena itu pagi hari ini aku percaya kuasa pujian dan penyembahan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Aku percaya hadirat Tuhan selalu ada dimanapun kita berada di dalam hati kita. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai memuji menyembah Tuhan terlebih lagi, di dalam Roma pasal 8 ayat 28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu yang terjadi saat ini kita percaya itu ada dalam rancangan Tuhan dan kita percaya janji Tuhan iya dan amin. Terima kasih Yesus. Kami percaya pagi hari ini ya Bapa. Di dalam badai yang bergelora ya Tuhan, di dalam situasi tidak menentu, kami percaya perlindungan-Mu aman Tuhan. Kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Kami aman Tuhan, ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Terima kasih Yesus. Mari kita imani sekali lagi firman Tuhan menerangi langkah kita. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Yes Tuhan, kami aman. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Haleluya. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sekali nyanyikan sepasti. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Di dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau perisaiku Tuhan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang
Tuhan. Sekali lagi nyanyikan perisai, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kau sepasti mentari, sepasti mentari, bersinar begitupun janjimu. Haleluya. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar begitupun janjimu. Dalam segala perkara Tuhan, dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Tuhan, karena Engkau telah memilih memanggil kami menjadi umat-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, kami berdiri saat ini ya Tuhan. Kami memiliki kuasa. Kami memiliki sebuah otoritas Tuhan untuk berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami memiliki kuasa ya Tuhan untuk meminta pemulihan terjadi bagi bangsa kami ya Tuhan. Pemulihan terjadi bagi negeri kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami umat-Mu Tuhan, sekali lagi kami mau berbalik dari segala jalan kami yang jahat ya Tuhan. Kami mau Tuhan mencari wajah-Mu lebih lagi ya Tuhan. Karena kami yakin pemulihan yang sejati Tuhan berasal dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh Yesus, kami merendahkan diri Tuhan. Kami umat rendahkan diri, sujud dan berdoa,
mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, oleh anugerah-Mu, ampunilah kami Tuhan. Doamu Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan, kembalikan bangsa kami dengan sepenuh hati. Angkat kedua tanganmu, kita minta Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami Tuhan, kembalikan bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Terakhir kali sekali lagi angkat kedua tanganmu, nyanyikan Tuhan Bapa pulihkan bangsa kami. Tuhan pulihkan. Jadikan ini doamu saudara. Pagi hari ini kita meminta pemulihan, bukan hanya saja atas Indonesia dan Taiwan, tapi atas seluruh bangsa, atas seluruh negeri. Kita minta pemulihan. Kita minta pemulihan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan kembali Tuhan, dan pulihkan kembali negeri kami, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri kami. Yesus Tuhan,
Mari saat ini naikkan sembahmu. Imani, yakini ada kuasa di balik penyembahan kita. Ada kuasa di balik penyembahan kita. Ada pemulihan terjadi. Ada pemulihan terjadi atas bangsa kita. Ada pemulihan terjadi atas Indonesia. Ada pemulihan terjadi atas Taiwan. Ada pemulihan terjadi atas seluruh negeri. Terima kasih Yesus. Pemulihan terjadi, penyembuhan terjadi, kebebasan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Kami berdoa Tuhan, pemulihan atas bangsa kami, atas tanah ini Tuhan, atas negeri ini ya Bapa. Oh, di dalam nama Yesus Kristus kami minta Tuhan, kami minta darah-Mu. Oh, darah-Mu yang menguduskan, darah-Mu yang menyucikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, sewaktu Tuhan saat ini kami sebagai umat-Mu, kami sama-sama bersepakat, kami mau merendahkan diri kami bersepakat Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu, kami bersepakat, kami mau berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami percaya, oh Tuhan, pemulihan itu akan segera terjadi. Pemulihan itu akan terjadi saat ini ya Bapa. Pemulihan, kesembuhan, kebebasan dari rasa takut, dari rasa khawatir akan terjadi saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siapkan hati kami ya Tuhan untuk firman-Mu. Siapkan hati kami ya Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami Tuhan. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya Bapak. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan, sekali lagi menguatkan hati kami ya Tuhan. Sekali lagi ya Bapak, yang mengangkat segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, terima ya Tuhan pujian penyembahan kami sebagai mezbah yang harum, yang kudus dan berkenan di hati-Mu. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan kita yang siap sudah mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bersyukur hari ini kita bisa bersama-sama ibadah, memuji menyembah Tuhan. Walaupun secara online, tapi Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Sebelum kita berdoa lebih lagi, mari kita sama-sama mendengarkan sebuah perikop firman Tuhan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-26 sampai 29. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami adalah pewaris-pewaris kerajaan yang tak tergoncangkan. Apapun yang terjadi,
bumi bergoncang, langit bergoncang, namun Engkau setia. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Pagi hari ini kami mau menyerahkan hati kami. Kami buka hati kami. Kami mau menyembah Engkau dan kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya Engkau Yesus Kristus yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan Yesus adalah pengharapan dan kepastian yang tidak akan pernah mengecewakan. Jamah hati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Jamah hati setiap saudara-saudari seiman kami Bapa. Kami tahu ya Tuhan, di luar begitu banyak Tuhan ketidakpastian. Namun dalam Engkau selalu ada jawaban. Terima kasih Tuhan. Berkati hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan dengan sebuah judul Goshen, berkat perlindungan di dalam Tuhan. Saudara, kita sama-sama boleh membaca kitab Keluaran pasal yang ke-45 ayat 10a. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat. Saudara, rupanya arti kata Goshen adalah dekat, mendekat. Waktu itu Yusuf sudah menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir. Lalu seluruh dunia zaman purbakala mengalami masa kelaparan. Dan Yakub ayahnya Yusuf beserta dengan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Lalu Yusuf menempatkan mereka di sebuah tempat yang bernama Goshen. Tanah ini adalah tanah yang sangat diberkati karena cocok sekali untuk menggembalakan kambing, domba, sapi, dan ternak lainnya. Sedangkan Mesir pada zaman itu mereka tidak melakukan ternak dan pengembalaan. Jadi bagi mereka tanah Goshen adalah tanah yang merupakan kekejian. Tapi Yusuf waktu itu memberikan Yakub dan juga saudara-saudaranya tinggal di tanah Goshen. Artinya dekat kepadaku. Saudara, di saat-saat seperti ini, di saat-saat begitu banyak ketidakpastian di dunia ini, terutama wabah virus corona, Tuhan mau kita dekat kepadanya. Tuhan memberikan kita sebuah tempat, Goshen, sebuah tempat yang menjamin untuk setiap anak-anak Tuhan mengalami berkat dan juga perlindungan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara, 430 tahun kemudian setelah Yusuf mati, Yusuf meninggal, maka bangkitlah seorang Firaun yang tidak mengenal siapa itu Yusuf. Firaun ini memperbudak orang-orang Israel selama begitu lamanya, sehingga orang-orang Israel mereka berseru kepada Tuhan menantikan pembebasan. Lalu bangkitlah Musa, dan kemudian Musa diutus Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel di tanah Mesir, untuk membawa orang-orang Israel ini meninggalkan, keluar dari Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Namun karena Firaun begitu keras hati, Firaun tidak mengizinkan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Dan karena kekerasan hati Firaun, maka Tuhan memberikan tulah demi tulah yang terjadi di tanah Mesir. Tulah pertama, darah. Semua air di Mesir, Sungai Nil, setiap selokan, setiap kolam menjadi darah. Tulah yang kedua, katak berkeriapan di seluruh tanah Mesir. Tulah ketiga, ada nyamuk yang menghinggapi kulit manusia dan kulit binatang. Tulah demi tulah. Namun ada satu yang berbeda. Seluruh Mesir boleh dihinggapi katak. Seluruh Mesir boleh dihinggapi oleh nyamuk. Seluruh Mesir dihinggapi dengan lalat pikat. Seluruh Mesir tertimpa penyakit sampar pada ternak mereka. Seluruh Mesir juga mengalami barah, luka-luka yang bernanah
pada setiap tubuh mereka. Namun hanya satu, yaitu tanah Goshen. Di tanah itu orang Israel, umat Israel terlepas dari setiap tulah. Bukan hanya tulah pertama, sampai tulah-tulah yang kemudian. Ada hujan es, ada kegelapan. Saudara, itu semua terjadi di Mesir. Namun hanya di tanah Goshen tidak terjadi tulah-tulah ini. Saudara, kita akan baca bersama-sama di Keluaran pasal yang ke-11 ayat yang ke-7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang, supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Apa yang membuat mereka berbeda? Tuhan sendiri. Dan di mana yang membuat mereka berbeda? Di tanah Goshen. Tanah yang khusus. Tanah yang mendekat kepada Tuhan. Dan bangsa Israel di tanah Goshen ini, mereka bukan hanya mendekat kepada Tuhan, mereka juga mengalami perlindungan yang luar biasa daripada Tuhan sendiri. Saudara, tanah Goshen adalah tanah di mana mereka bisa menggembalakan ternak. Mereka bisa mengembalakan, mencari nafkah mereka. Dan orang Mesir, mereka tidak mau ke tanah Goshen. Karena bagi orang Mesir, pekerjaan sebagai peternak, penggembala, itu adalah suatu kekejian bagi orang-orang Mesir. Namun bagi bangsa Israel, pekerjaan sebagai gembala, sebagai peternak, itu adalah pekerjaan dari nenek moyang mereka. Dari Abraham, Ishak, Yakub, dan sampai nenek moyang mereka yang selanjutnya. Saudara, yang kita pelajari, apa itu tanah Goshen? Bukan hanya sebuah hati yang mendekat kepada Tuhan, melainkan saudara, kalau kita mau mendekat kepada Tuhan sebagai kepala, kita juga harus mendekat kepada tubuh Tuhan, yaitu tubuh Kristus, yaitu adalah gereja. Saudara, jadi poin pertama yang kita mau pelajari pagi hari ini adalah kita harus tinggal di dalam tubuh Kristus. Artinya kita harus tinggal di dalam penggembalaan. Karena ada perlindungan khusus di tanah Goshen. Ada perlindungan khusus di dalam gereja Tuhan. Ada perlindungan khusus di dalam tubuh Kristus, yaitu di dalam gereja. Tulah pertama mulai dari air menjadi darah sampai tulah yang ke-9 ketika kegelapan melingkupi seluruh Mesir. Itu tidak terjadi di tanah Goshen. Ada perlindungan Tuhan yang khusus bagi umatnya. Ada perlindungan Tuhan Yesus yang khusus bagi setiap putra-putrinya, anak-anaknya di dalam penggembalaan, di dalam gereja Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa jemaatku akan dibangun di atas batu karang dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara percaya bahwa jemaat Tuhan punya kuasa dan alam maut tidak dapat menguasainya. Saudara, maka itu tinggal di dalam penggembalaan. Kita harus belajar apapun di dalam penggembalaan. Ada suka, ada duka, ada cocok sama teman-teman, ada kurang cocok sama teman-teman di dalam penggembalaanmu, di dalam cell groupmu, di dalam KSDmu, di dalam gerejamu. Ini semua adalah sebuah proses, sebuah pelatihan. Namun janji Tuhan yang kita pegang lebih daripada ketidaknyamanan kita. Janji Tuhan buat perlindungan kita itu lebih daripada perasa sensitif ataupun perasaan yang tidak cocok yang kita alami di dalam cell group, di dalam penggembalaan yang kita saat ini sedang jalankan. Maka itu saudara, jangan biarkan kita mudah untuk meninggalkan tubuh Kristus. Banyak orang berbicara kepada saya, banyak teman-teman seiman yang pernah mengalami saudara kekecewaan di dalam penggembalaan, kekecewaan terhadap pemimpin, kekecewaan terhadap yang dipimpin, kekecewaan, lalu mereka meninggalkan Tuhan. Mereka berkata, saya tidak meninggalkan Tuhan,
Di rumah saya cari Tuhan. Di rumah saya berdoa. Di rumah saya juga membaca firman Tuhan. Ya, benar. Namun kalau kau mau dekat dengan kepala, yaitu Yesus Kristus sebagai kepala jemaat, kau tidak mungkin tidak mendekat kepada tubuhnya. Kau pasti harus mendekat kepada kepala dan mendekat kepada tubuh kepala itu, yaitu gereja Tuhan. Mari saya undang saudara-saudari, saat ini kita harus beribadah di rumah. Kita beribadah lewat online. Kita tidak bisa datang mendekat dengan saudara-saudari kita. Bukannya kita merasa kehilangan. Bukannya kita merasa, wow, apa yang terjadi? Mengapa saat ini keadaan begitu mengguncang sehingga pemerintah dan juga pemimpin gereja, gembala sidang, pastor, mereka memberikan satu keputusan supaya setiap kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara, bukankah saat ini justru kita merasa, aduh sayang sekali gak bisa ketemu dengan saudara-saudari seiman. Saya undang saudara-saudari, walaupun saat ini kita tidak bersama-sama di dalam satu ruangan memuji menyembah dan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tapi kita sama-sama tetap saling bersatu di dalam doa. Kita sama-sama mendekat kepada Yesus Sang Kepala, dan kita juga sama-sama mendekat kepada dalam doa dengan saudara-saudari sebagai tubuh Kristus. Amin. Saudara, ini poin pertama, kita harus tinggal di dalam pengembalaan. Saudara, kita lihat tulah itu berbicara tentang semuanya diguncangkan. Kalau kita lihat tulah yang terjadi di Mesir, 9 tulah ini mulai dari bahan pokok, air yang kita minum. Mulai dari kenyamanan diusik, katak tidak menggigit, tapi gak nyaman rasanya. Ya. Lalu kemudian nyamuk datang. Nyamuk mulai mengusik kenyamanan kita secara, kalau digigit nyamuk gatal pasti, bentol-bentol. Lalu kemudian lalat pikat. Lalat pikat itu rupanya di kamus bahasa Indonesia yang saya baca, lalat pikat itu bisa menggigit, menghisap darah. Bukan hanya nyamuk, tapi lalat pikat juga, saudara. Lalu kemudian penyakit sampar pada binatang, kepada ternak, saudara. Berbicara mulai pekerjaan, ekonomi diganggu, saudara. Lalu penyakit barah, ya, bisul-bisul, lebih parah lagi daripada digigit nyamuk dan lalat. Geli, saudara. Lalu ditambah lagi belalang datang, semua hasil tanaman, hujan es, semua hasil tanaman. Kegelapan berbicara soal langit, saudara. Tadi sebelum kita berdoa, kita baca kitab Ibrani pasal ke-12 mengatakan bahwa satu kali lagi berbicara tentang Tuhan akan mengguncangkan apapun yang dapat terguncangkan. Bahkan langit pun terguncang. Tanda-tanda itu akan mengguncangkan. Semua orang akan bingung kemana lari, kemana dapat jawaban, di mana dapat pengharapan. Bukankah kita sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan, kita punya jawaban di dalam Yesus. Ini yang membuat perbedaan antara orang Mesir, orang-orang dunia yang tidak punya Tuhan, dengan kita Israel rohani. Namun bukan berarti kita menolak mereka, melainkan saat ini adalah saat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umatnya. Lebih lagi, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah gerejanya. Lebih lagi, sehingga orang-orang di luar akan melihat ada jawaban di dalam rumah Tuhan, ada jawaban di dalam tubuh Kristus, ada pengharapan di dalam Yesus Kristus lewat engkau dan aku. Di waktu-waktu ini, mari kita sama-sama aktifkan iman kita di dalam Tuhan. Kita andalkan Yesus kita. Apapun yang terjadi, tulah, wabah, apapun yang terjadi, aku tetap memandang Yesus. Aku tetap mau ikut Yesus. Karena tidak ada lagi yang dapat kita andalkan, hanya Tuhan Yesus. Saudara, poin pertama, tetap tinggal di dalam tubuh Kristus, artinya di dalam pengembalaan. Jangan tinggalkan gerejamu, mendekatlah, karena ada perlindungan khusus di dalam pengembalaan. Amin. Yang kedua, saudara, tinggallah di dalam Kristus. Saudara, kita tahu tulah yang ke-10, yaitu anak sulung dibunuh. Kita akan sama-sama baca di kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat
Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Ini berbicara tentang anak domba yang akan disembelih. Harus dikurung, lalu 2 minggu kemudian harus disembelih. Ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Saudara, tulah yang ke-10 itu adalah nyawa manusia. Berbicara tentang anak sulung. Biasanya kalau anak sulung itu selalu berbicara tentang pengharapan papa mama, pengharapan ayah ibu. Orang tua berharap kepada anaknya, terutama yang sulung. Karena yang sulung akan lebih cepat besar sehingga bisa menjaga adik-adiknya. Yang sulung bisa menjadi teladan bagi adik-adiknya. Yang sulung bisa diandalkan, bisa bekerja lebih duluan, lebih punya kekuatan untuk membantu orang tua untuk mencari pekerjaan, nafkah, membiayai adik-adiknya. Saudara, ketika tulah ini mau dijalankan oleh Tuhan, Tuhan menyuruh Musa untuk menyuruh setiap orang-orang Israel menyembelih anak domba Paskah. Lalu dengan darahnya membubuhi kedua tiang dan ambang pintu setiap rumah. Setiap rumah tanpa terkecuali. Kalau 9 tulah yang sebelumnya itu hanya terjadi di tanah Mesir kecuali tanah Goshen, maka tulah yang ke-10 ini ketika malaikat maut malam itu datang untuk membunuh anak-anak sulung, malaikat maut menjalani bukan hanya tanah Mesir namun juga tanah Goshen. Kalau 9 tulah yang pertama itu tidak terjadi di tanah Goshen, tetapi tulah ke-10 malaikat maut berjalan bukan hanya di setiap rumah orang-orang Mesir, dari istana Firaun sampai ke budak-budak, rumah budak-budak, namun juga malaikat maut menjalani setiap rumah di tanah Goshen. Tapi asal ada segel darah anak domba, maka malaikat maut itu tidak akan masuk. Malam hari itu seluruh umat Israel di tanah Goshen disuruh sama Musa juga lockdown, disuruh sama Musa karantina, diisolasi. Malam itu gak boleh keluar dari rumah. Memang engkau sudah tinggal di tanah Goshen, memang engkau adalah orang Israel, engkau umat Tuhan, namun engkau harus ikuti apa yang menjadi peraturan Tuhan. Kamu harus tinggal di dalam rumah dan rumahmu harus dibubuhi, disegel dengan darah anak domba. Kalau malam hari itu engkau pergi keluar, anak sulungmu mati. Kalau hari itu keluarga ini, kan saya tinggal di tanah Goshen, berarti ada perlindungan. 9 tulah yang sebelumnya nggak mampir ke rumah kita, ke tanah kita, ke Goshen, ada berkat perlindungan di dalam pengembalaan. Yes, benar. Ada berkat perlindungan di dalam tubuh Kristus. Yes, itu benar. Namun tulah yang ke-10 berbicara tentang hubungan pribadi. Setiap orang dengan Tuhan, setiap keluarga dengan Tuhan. Betapa Tuhan begitu memandang penting setiap keluarga demi keluarga. Waktu-waktu ini saudara, kita di rumah. Waktu-waktu ini pakai kita untuk bersekutu dengan orang tua, dengan saudara-saudara kita. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu di mana kita membangun kembali relation, hubungan, kedekatan dengan orang tua dan saudara-saudara kita. Dan waktu ini adalah waktu kita klaimkan, waktu keselamatan keluarga, waktu keselamatan bagi setiap rumah tangga, waktu pemulihan dan keselamatan bagi setiap keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Jangan keluar dari rumah. Jangan tinggalkan rumahmu. Ada perlindungan di dalam rumahmu dan ada perlindungan di dalam darah Kristus Yesus. Jadi poin yang kedua yang kita hari ini mau belajar adalah kita mau tinggal di dalam Kristus. Kalau hari malam itu kita keluar, maka malaikat maut akan masuk. Saudara, jangan keluar dari perlindungan darah Kristus. Jangan kita keluar dari perlindungan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai gembala kita, sebagai korban yang telah dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa kita.
Jangan kita keluar. Begitu kita keluar, malaikat masuk. Maksud saya malaikat maut masuk. Kalau malaikat yang masuk, puji Tuhan. Tapi kalau malaikat maut yang masuk, wah, habis semua. Saudara, lalu malam hari itu, seluruh anak sulung orang-orang Mesir meninggal. Lalu Firaun memanggil Musa dan Harun, lalu menyuruh orang-orang Israel keluar dari Mesir. Mereka menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Pagi hari ini, mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, sekalipun di luar begitu banyak ketidakpastian, kemana aku harus mencari jawaban? Kemana aku harus mencari perlindungan? Aku mau keluar dari perlindungan Tuhan. Yang masuk bukannya berkat, yang masuk bukannya perlindungan, yang masuk malah malaikat maut yang menuntut nyawa dan kehidupanmu. Justru saat-saat ini adalah saat-saat kita bergumul bersama-sama bersama Tuhan, di dalam Tuhan. Dan kita yakin gereja Tuhan akan dipakai dengan luar biasa. Engkau dan aku, kita semua akan dipakai dengan luar biasa, menjadi berkat, menjadi jawaban buat banyak orang. Begitu banyak orang yang bingung, begitu banyak orang yang khawatir, begitu banyak orang yang cemas. Bukan berarti kita sok jagoan, gak pakai masker. Oh, keluar sengaja kesana sini sembarangan. Enggak cuci tangan, enggak jaga kebersihan. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan tetap kita mengikuti peraturan demi peraturan. Namun hati kita tidak gentar terus. Hati kita tidak perlu takut terus. Hati kita tidak perlu khawatir terus. Kita punya Tuhan. Kita punya firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan kita telah mendengar firman Tuhan berkata, kerajaan Tuhan Allah kita adalah kerajaan yang tak terguncangkan. Sekalipun wabah mengamuk begitu dahsyat di luar, tapi di tanah Goshen ada berkat perlindungan dari Tuhan. Di dalam Kristus ada berkat perlindungan yang total buat setiap kita. Amin. Mari saat ini kita pejamkan mata, kita buka hati kita, kita mau berdoa, kita bersyukur pada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Ini adalah akhir bulan Maret 2020. Kami akan memasuki bulan April, bulan Paskah, Passover, overflow. Terutama buat gereja kami, IMP OLC. Kami akan mengadakan Tuhan Paskah, Passover flow, kehidupan yang berkelimpahan daripada Engkau. Tuhan, firman-Mu itu yang menjadi sandaran kami. Tuhan, firman-Mu, Tuhan adalah perisai iman untuk menahan panah-panah api dari si jahat. Pagi hari ini kami menerima firman-Mu. Kami adalah umat-Mu yang tinggal di Goshen, tinggal di tanah Goshen, tinggal di dalam Engkau, di dalam penggembalaan untuk mendekat kepadamu. Tuhan, jamah hati setiap saudara-saudari seiman. Jamah hati setiap orang yang melihat dan mendengar sharing firman-Mu saat ini. Tuhan, kami percaya firman-Mu itu yang akan meneguhkan hati kami. Kami percaya firman-Mu itu akan meneguhkan hidup kami, sehingga kami terus mendekat kepadamu. Kami mau belajar taat dan tunduk kepada Engkau. Kami mau belajar Tuhan tinggal di dalam penggembalaan. Karena ada berkat khusus yang Kau sudah berikan di dalam gereja-Mu. Dan terlebih lagi kami mau terus tinggal di dalam kuasa salib-Mu, kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Karena tidak ada satu kuasa gelap apapun juga bisa menembus masuk. Karena kami tetap tinggal di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat-Mu dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dengan kasih karunia yang daripada Engkau ya Aba Bapa. Dengan hidup berkelimpahan daripada Engkau Tuhan Yesus kami. Dengan berkat pertolongan, persekutuan, kepenuhan daripadamu ya Allah Roh Kudus. Mulai detik ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami. Dalam nama Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda di rumah masing-masing? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat dan roh Anda tetap nyala-nyala.
Pagi ini kita akan sama-sama mempersiapkan persembahan buat Tuhan. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu di 1 Samuel pasal 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini. Kami bisa beribadah bersama sekalipun di rumah kami masing-masing. Kami rindu Tuhan pagi ini, kami persiapkan yang terbaik, bukan hanya hati kami, bukan hanya jiwa dan roh kami, tetapi terlebih lagi materi dan uang yang kami miliki. Berkati Tuhan supaya kami memberi bukan hanya demi dilihat orang, khususnya karena sekarang tidak ada orang di rumah, hanya kami saja. Tetapi kami mau memberi Tuhan seperti kami memberi hanya untuk Engkau. Sebab kami tahu Engkau adalah Allah yang melihat hati dan Engkau berkenan kepada anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara online, Anda dapat memberi dengan kredit card atau mentransfer langsung melalui link yang telah kami sediakan. Atau Anda juga dapat menyimpan persembahan Anda dan diberikan langsung setelah ibadah kembali berjalan normal. Ibadah minggu depan masih akan tetap dialihkan menjadi ibadah online. Dan kemudian persekutuan doa Jumat untuk sementara ini akan tetap diistirahatkan sampai pemberitahuan yang lebih lanjut. Namun saya ingin mendorong jemaat untuk tetap bersemangat di dalam doa. Anda dapat menghubungi teman-teman 1CG atau teman-teman seiman yang lainnya untuk berdoa secara online. Biarkan api doa kita tetap terus menyala-nyala. Dan tentu saja jangan lupa untuk tetap terus membaca firman Tuhan setiap hari, sebab firman Tuhan adalah modal dan bekal rohani untuk iman kita tetap terus teguh. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, Anda dapat langsung meninggalkan kebutuhan doa Anda di kolom komentar, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan langsung ke sosial media kami. Saat ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bersatu hati. Kita akan berdoa bersyafaat sejenak untuk bangsa-bangsa dan juga untuk negeri kita Taiwan dan Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu damai sejahtera Tuhan untuk bangsa-bangsa. Pagi ini kami bersatu hati dan kami ingin lepaskan berkat, perlindungan dan juga pertolongan Engkau Tuhan untuk setiap orang-orang yang membutuhkan. Khususnya kami berdoa untuk setiap tim medis dan juga setiap rekan kerja kami yang berada di garis paling depan. Mari Tuhan, kuasa-Mu menaungi mereka, kuasa darah-Mu Yesus menutup bungkus mereka. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menghentikan setiap kondisi wabah sakit penyakit ini di seluruh pelosok dunia saat ini. Kami percaya dengan sepenuh hati kami Tuhan, bahwa tidak ada kuasa Tuhan dan tidak ada apapun yang di bawah kolong langit ini yang dapat menghalangi rencana-Mu digenapi. Kami berdoa pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan iman kami. Berikan kepada kami hati yang terus menyembah Engkau, hati yang terus berharap kepada Engkau, dan jadikan kami saksi, garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Mari saat ini kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus dan kasih setia daripada Allah Bapa, serta berkat pertolongan, kekuatan dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.